Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Satreskrim Polres Pemalang, Jawa Tengah menetapkan anak seorang juragan kos yang tewas sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan. MB hanya tertunduk saat digelandang tim Satreskrim Polres Pemalang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan ayahnya pada 28 November 2023. Berdasarkan keterangan sementara, pelaku tega menghabisi nyawa juragan kontrakan karena sakit hati terhadap korban yang merupakan ayah kandungnya karena sang ayah akan menikah lagi. Pelaku khawatir harta korban akan diberikan kepada istri kedua. Dengan begitu pelaku menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa korban. Untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus pembunuhan juragan kos yang dilakukan anak kandungnya sendiri, kita sudah terhubung saat ini bersama dengan narasumber kita. Ini dari pihak kepolisian untuk kita bisa mengetahui bagaimana kronologis kejadian, termasuk juga apa sebetulnya motif dari pembunuhan ini, apakah memang karena persoalan internal atau ada motif lain di luar itu. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan pihak kepolisian. Pak Andika, selamat petang. Selamat sore Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika, langsung saja, ini sebetulnya motif dari pembunuhan ini apa? Apakah karena ada persoalan internal keluarga atau ada faktor lain di luar itu? Baiklah, mohon izin kami bisa jelaskan. Jadi untuk kasus ini kita sudah menetapkan dua tersangka. Yang pertama itu adalah AN selaku eksekutor dan ND selaku orang yang memerintahkan eksekutor. ND sendiri adalah anak dari korban. Untuk motif sendiri, AN selaku eksekutor itu dia motifnya adalah ekonomi karena yang bersangkutan butuh dana karena sedang terlilit hutang, jadi membutuhkan dana. Kemudian untuk tersangka ND yang ada anak korban, jadi ada beberapa konflik di keluarga sehingga dia melakukan hal tersebut karena keluarga ini juga dari keterangan saksi di sekitaran TKP kurang harmonis. Kemudian si anak ND dia meminta bapaknya untuk merestui dengan kekasihnya namun tidak direstui. Lalu ada beberapa permintaan lain yang tidak diberikan oleh bapaknya. Demikian, Pak. Oke, jadi sebetulnya ini rasa sakit hati yang terakumulasi begitu ya Pak ya, sehingga pelaku ini tega membunuh ayahnya sendiri. Iya Mbak, dari beberapa keterangan saksi yang sudah kita periksa baik kerabat maupun keluarga inti, memang korban ini sudah sekitar 2 tahun lebih tidak tinggal bersama keluarganya. Korban ini tinggal sendiri, kemudian ada beberapa konflik internal dalam keluarga. Oke, Pak, kalau informasinya itu kan ini pelaku menggunakan jasa pembunuh bayaran, artinya memang ini pembunuhan sudah terencana sejak lama atau seperti apa? Memang dari keterangan yang sudah kami periksa, tersangka ini memang sejak beberapa minggu yang lalu sempat meminta untuk si ND, meminta untuk AN untuk melakukan pembunuhan tersebut. Sekitar tanggal 3 November, mereka berdua bertemu, kemudian meminta untuk AN untuk melakukan eksekusi kepada bapaknya. Oke, pembunuh bayaran yang diminta oleh pelaku ini apakah memang ada hubungan kekerabatan atau seperti apa, Pak? Mereka ini saling kenal, Mbak. Jadi AN dan ND ini memang teman sejak sekolah, sejak SMP mereka berkenalan. Dan awalnya AN memang datang ke rumah ND untuk meminjam sejumlah uang. Setelah uang itu diserahkan, ND memberikan opsi untuk memberikan dana lebih asalkan dia melakukan tindak pidana tersebut. Oke, nah yang mendasari pembunuh bayaran tersebut akhirnya mau menuruti perintah pelaku itu apa, Pak? Karena dia butuh uang, Mbak. Karena dia butuh uang. Dia terlilit hutang, hutangnya ada banyak. Dan di tanggal 28, kenapa dia ada secara waktu dari tanggal 3 sampai 28, di akhir bulan itu dia ada beberapa hutang yang harus segera dilunasi. Oke, baik. Untuk ancaman hukuman terhadap pelaku, Pak Andika?
Jadi kami penyidik menerapkan pasal 340 KUHP atau 338 KUHP atau pasal 365 ayat 1 dan 3 KUHP junto 55 ayat 1 ke 1E dan 2E, di mana ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau penjara sementara selamanya 20 tahun. Oke, baik. Terima kasih Pak Andika atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Rekan Perkara.